Dewan juri yang terhormat, saya Adinda Syafira Nur Hidayah dari tim Adbar selaku pembicara pertama tim Pro akan menjabarkan latar belakang beserta urgensi dari mosi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut dibanding pemerintah. Pertama-tama mari kita bahas terkait konteks dan latar belakangnya terlebih dahulu. Sebelum saya masuk lebih dalam, perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat sekalian mengenai apakah definisi dari kata swasta itu sendiri. Badan swasta merupakan badan komunitas atau perusahaan yang membangun suatu fasilitas untuk masyarakat dengan menggunakan dana sendiri tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah. Di status quo, diri kita sendiri pun sudah bisa menilai terkait perbandingan dari fasilitas yang dibangun oleh swasta dan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Banyak dari masyarakat di status quo sudah pasti memilih dan setuju bahwa fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta lebih jauh unggul daripada fasilitas yang dibangun oleh pihak pemerintah. Kenapa? Karena di status quo tidak sedikit terdapat para pihak pemerintah yang menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun suatu fasilitas itu sendiri. Sehingga di sisi pro kami akan membuktikan bagaimana kualitas dari fasilitas yang dibangun oleh pihak swasta ini berbicara dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut bagi masyarakat. Sebaliknya, di sisi kontra mereka akan mencoba untuk menguatkan dan menjabarkan bagaimanakah fasilitas dari pemerintah ini tidak kalah bagusnya dengan fasilitas yang dimiliki oleh para pihak swasta. Sehingga dengan itu sama saja dengan para pihak kontra ini menyetujui bahwa fasilitas yang disediakan oleh pihak swasta jauh lebih bagus daripada fasilitas yang diadakan oleh pihak pemerintah. Lalu, mekanisme apakah yang akan dilakukan di sisi kita untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, untuk membangun aksesibilitas. Para pihak swasta dapat berinisiatif untuk membangun yang namanya konsul kesehatan mulut keliling, bukan langsung membangun fasilitas itu sendiri. Karena kenapa? Seperti yang kita ketahui, para pendiri dari fasilitas swasta ini adalah bisnismen atau seseorang yang masuk ke dalam dunia bisnis. Nah, hal ini mendasari bahwa mereka memiliki pemikiran yang lebih strategis terkait bagaimanakah cara membangun suatu fasilitas atau membangun suatu infrastruktur. Dengan begini, mereka dapat melihat dan mengobservasi bagaimanakah tingkat keparahan dari penyakit mulut yang dialami oleh masyarakat di daerah yang sudah mereka targetkan tersebut, sehingga mereka dapat menimbang kembali apakah mereka memang harus membangun fasilitas kesehatan mulut ini di daerah tersebut atau terdapat daerah lain yang memiliki memiliki urgensi kesehatan gigi dan mulut yang lebih parah. Yang kedua, setelah observasi ini, mereka pun menimbang atau memulai untuk membangun layanan kesehatan gigi seperti contohnya rumah sakit gigi dan mulut atau layanan kesehatan gigi dan mulut di berbagai daerah yang belum memiliki akses kesehatan mulut yang baik. Dan dengan begitu mereka juga dapat membangun hal yang menurut orang-orang ini sepele, orang-orang di status quo sepele, namun dampaknya ini sangat penting, yaitu apa? Apotek yang menyediakan obat-obat oral yang lengkap. Karena kenapa? Seringkali fasilitas ini hanya terdapat di kota-kota yang besar saja, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya. Masalahnya, sekarang sudah banyak masyarakat lain yang mengalami penyakit mulut yang kompleks, dan juga masalahnya mereka yang mengalami itu tidak dapat mengakses obat-obatan yang mereka perlukan. Selanjutnya, mekanisme terakhir, pihak swasta dapat membuat aplikasi konsultasi jarak jauh. Di status quo kita sudah punya Halodoc, namun di sisi kita ingin membangun aplikasi yang lebih memfokuskan lagi kepada penyakit gigi dan mulut, sehingga para masyarakat dapat mengaksesnya dalam jarak jauh dalam kondisi apapun. Karena hal ini pun mendasari bahwa fasilitas yang diadakan oleh pihak swasta ini inovasinya jauh lebih berkembang daripada fasilitas yang diadakan oleh pihak pemerintah. Singkatnya, mosi ini jelas dan kasusnya nyata serta masukan yang kami berikan ini masuk akal. Sehingga para dewan juri sekalian yang saya hormati, tidak ada alasan rasional lagi dalam menolak
mosi ini. Maka dengan itu, saya dengan tegas dan bangga mendukung mosi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kepada Dewan Juri, pembicara pertama saya sudah menjelaskan latar belakang perdebatan kali ini. Maka saya atas nama Prilly Faris Aulia dari tim Akbar selaku pembicara kedua akan menjelaskan argumen ekstensif dari analisis tim kami. Pertama, saya akan membahas mengapa tenaga medis dan pasien lebih berminat ke inisiatif swasta dibandingkan pemerintah. Seperti pembicara pertama saya yang telah jelaskan, bahwa inisiatif swasta itu berdiri dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah sama sekali. Sehingga pengelola dapat mengatur infrastrukturnya sesuai keinginan pengelola, seperti peralatan medis yang lebih canggih dan lebih mengikuti perkembangan zaman, suasana yang mendukung untuk tenaga medis agar mempermudah pengobatan dan perawatan pasien. Dan bukan cuma di sisi tenaga medis, pengelola dapat mengatur juga sisi pasien, seperti membuat waiting room dan ruang poli agar lebih comfort dan tidak takut untuk berobat, disertai dengan teknik pengobatan yang mengurangi rasa sakit saat berobat. Di status quo, terdapat rumah sakit Siloam, rumah sakit Hermina Kebayoran, dan sebagainya. Rata-rata pasien berminat berobat di rumah sakit tersebut dibandingkan rumah sakit pemerintah karena performa tenaga medis yang sangat-sangat profesional dan lingkungan yang nyaman bagi pasien maupun tenaga medis. Nah, kenapa performa tenaga medis di inisiatif swasta itu rata-rata sangat profesional? Hal ini dikarenakan gaji atau pendapatan terhadap tenaga medis yang tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, swasta itu berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah sama sekali, sehingga pendapatan bisa diatur sesuai keinginan pengelola, sehingga inisiatif swasta akan lebih dikenal sebagai pemberi gaji yang besar di kalangan tenaga medis yang sangat-sangat profesional. Dan kedua, bagaimana tantangan sebagai pengelola pemerintah? Tantangan pemerintah secara umum yaitu masalah biaya, infrastruktur, dan barangkali struktur tenaga medis. Pemerintah sering menghadapi masalah biaya dan infrastruktur seperti dana yang kurang untuk memperbarui atau menambah fasilitas dan alat medis, aksesibilitas pasien seperti parkiran dan ruang tunggu. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah dikelola oleh negara, sehingga dana tidak bisa difokuskan hanya ke fasilitas kesehatan gigi saja, karena ada juga hal lain yang perlu diatur dan dibiayai. Dan itulah sebagian besar alasan layanan kesehatan gigi pemerintah seringkali terlihat tua dan kurang higienis secara fasilitas dan alat medis, dan kurang nyaman bagi pasien maupun tenaga medis. Tetapi swasta tidak akan mengalami hal tersebut. Kenapa? Karena pendapatan inisiatif swasta itu sangat berbagai macam, seperti universitas, restoran, hotel, dan lain-lain. Berbeda seperti pemerintah yang hanya mengandalkan sebagian besar dari pajak negara untuk fasilitasnya. Di status quo terdapat Universitas Muhammadiyah Malang atau kita kenal sebagai UMM. Rumah sakit gigi atau poli gigi dapat berjalan karena dana dari masing-masing fakultas yang terdapat di UMM, fasilitas umum, dan hotel race UMM, dan sebagainya. Jadi, inisiatif swasta seperti UMM, Siloam, dan sebagainya jarang menghadapi isu tentang dana dikarenakan pendapatan yang sangat berbagai sumber. Dewan Juri yang terhormat, jadi mengapa inisiatif swasta lebih baik daripada pemerintah dan dari sisi fasilitas, aksesibilitas, maupun dana sudah dijelaskan baik oleh tim saya. Maka dari itu, kami berdiri teguh terhadap mendukung mosi ini. Terima kasih. Para Dewan Juri yang kami sayangi, perkenalkan saya Dino Ratana Alda Menika selaku pembicara ketiga dari tim PRO. Saya akan merangkum poin-poin yang telah disampaikan oleh pembicara pertama saya dan pembicara kedua saya. Pembicara pertama dan kedua saya telah menjelaskan bahwa mengapa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Hal ini dikarenakan 1. Swasta memiliki capaian target yang jelas. Setiap badan yang dimiliki oleh swasta memiliki capaian target yang harus dipenuhi. Hal ini membuat seluruh tenaga kerja bekerja keras untuk memenuhi hal tersebut. 2. Inovasi yang dimiliki swasta lebih banyak. Seperti yang dibahas oleh pembicara pertama saya, teknologi yang dimiliki oleh swasta lebih terbarukan, sehingga para tenaga kerja bisa lebih sigap dan tanggap dalam menangani pasien. Sebaliknya, fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah hanya berhenti di satu titik saja,
tanpa adanya inovasi dan program berkelanjutan untuk memuaskan layanan terhadap masyarakat. Dengan itu, kami memiliki beberapa solusi untuk mosi yang pada hari ini kita sampaikan. Pertama, inovasi yang dimiliki swasta tidak hanya terbatas di teknologi saja, tapi juga dengan peningkatan pelatihan tenaga kesehatan dan penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Kedua, demi memenuhi kebutuhan kesehatan mulut pada masyarakat, aksesibilitas mulut pada masyarakat bisa diperluas dengan kolaborasi antar swasta dan pemerintah. Sebagai contohnya, pendirian rumah sakit dengan pendanaan yang dibiayai dan disubsidi oleh swasta dan negara. Yang ketiga, meningkatkan dan mendukung persaingan antar fasilitas kesehatan sehingga seluruh badan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Mungkin itu untuk solusi kami pada hari ini. Sekian dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.